Puji Tuhan, selamat malam Ibu Saudara semuanya. Salam. Malam hari ini kita akan melanjutkan acara online Discipleship Revival Total Ministry dengan tema kelanjutan kemarin, yaitu tentang 7 roh Allah. Ya, tentang 7 roh Allah. Kemarin sudah kita bahas ya tentang asal muasalnya, kenapa kita mengetahui tentang adanya 7 roh Allah. Yang pertama, anggapan kita bahwa 7 roh Allah itu sama dengan Roh Kudus. Sekarang sudah mengerti ya, ternyata beda. Memang sama-sama keluar dari Allah Bapa, namun Roh Kudus keluar menjadi sebuah pribadi, sehingga ada ya, Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nah, 7 roh itu bagian daripada Allah Bapa. Yang dilihat oleh Rasul Yohanes, ada di depan tahta Allah Bapa itu ada 7 obor. Di dalam diri Tuhan Yesus itu ternyata ada 7 mata, ya, 7 tanduk, ya, dan 7 mata. Dan 7 mata itulah yang disebut, yang dijelaskan oleh kitab Wahyu, disebut juga mata Tuhan. Atau 7 roh itu yang melayang-layang, merajalela, ya, menyebar ke seluruh bumi. Nah, dulu manusia sebelum jatuh dalam dosa, karena dibuat sama persis seperti Allah, manusia dulu juga punya 7 roh Allah. Namun setelah jatuh dalam dosa, 7 roh Allah itu kurang sekarang jumlahnya. Karena yang 3 ketika manusia jatuh dalam dosa, itu keluar dari manusia. Yang keluar adalah roh Tuhan sendiri atau roh Yahweh sendiri. Lalu yang kedua adalah roh pengenalan akan Tuhan. Lalu yang terakhir yang keluar adalah roh takut akan Tuhan. Jadi tinggal 4. Nah, banyak orang yang mulai mendevelop, mencoba untuk mengaktifkan 4 yang sisa itu dengan cara kekuatan jiwa, lalu muncullah paham atau aliran yang punya slogan dulur papat limo pancer. Nah, dulur papat itu sebenarnya mengacu kepada 4 roh yang masih tertinggal di dalam diri manusia, tapi sudah tidak ada unsur keilahian. Itu murni manusia. Dan lama-lama dipengaruhi oleh daging, keinginan daginglah yang dijalankan oleh keempat daripada roh yang awalnya itu merupakan adalah fasilitas dari Adam yang membuat Adam itu bisa menyerupai Tuhan juga. Ya, nah, Bapak Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, hidup kita ini sekarang ya disebut sebagai bait sucinya. Amin. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait roh suci dan roh Allah ada di dalam diri kamu. Jadi istilah tentang bait suci, kalau dulu zamannya Salomo itu bait suci itu gedung, ya. Tapi sekarang bait suci dalam perjanjian baru adalah orang-orang yang kemasukan Yesus. Ketika Yesus masuk ke dalam hati Anda, tubuh Anda sekarang berubah fungsinya menjadi bait sucinya Allah. Nah, saudara, kalau kita mulai memahami bahwa hidup kita ini, diri kita ini adalah bait sucinya Allah, ternyata di dalam bait suci itu banyak perkakas, banyak alat-alat ya. Nah, bait suci sendiri itu kan terbagi menjadi 3 bagian. Ada halaman, ada ruang kudus, dan ada ruang maha kudus. Di ruang halaman itu, di situ ada kolam pembasuhan, ya. Nah, ada korban mezbah, korban bakaran. Disitulah orang-orang Israel mempersembahkan korban, dan korban atau binatang-binatang yang disembelih itu dicuci juga di kolam pembasuhan itu, baru dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, masuk pada bagian yang kedua, yaitu ruang kudus. Di ruang kudus itu ada 3 perkakas atau 3 alat. Yang pertama ada meja roti sajian. Di atas meja itu selalu setiap hari diganti oleh imam, ada 12 roti yang disusun di situ. Nah, 12 itu adalah mewakili atau melambangkan jumlah daripada 12 suku Israel, ya. Nah, terus ada juga di situ ada menorah atau kaki dian atau pelita, ya. Nah, menorah, kaki dian,
pelita, ya itu sama sebenarnya. Ya, nah di situ kaki dian atau menorah itu sebenarnya penerang di ruang kudus itu. Jumlah corotnya ada 7, ya, ada 7 corot yang memancarkan. Nah itu ya, nah dari satu ini muncul gini ada 7 gitu seperti itu. Lalu ada lagi dekat dengan tirai yang membatasi antara ruang kudus dan maha kudus. Di situ ada misbah dupa. Ya kalau di luar tadi misbah korban bakaran, yang di dalam bait suci itu ada misbah dupa. Misbah dupa itu gambaran daripada hidup doa dari seorang imam atau hamba Allah atau anak-anak Allah mempersembahkan doa syukur kepada Tuhan gitu ya. Nah disitulah tiap hari ada dibakar emas kemur kemenyan sehingga baunya itu harum di hadapan Tuhan seperti itu ya. Lalu di ruang maha kudus di situ ada peti grafirat atau sering disebut tabut perjanjian, peti tabut perjanjian yang dibuat dari kayu ofir ya, terus dilapis dengan emas murni. Di situ di dalamnya itu ada mana ya, ada tongkat Harun dan ada 2 loh batu ya. Nah, di atasnya itu ada kerub yang saling bersentuhan sayapnya, malaikat yang saling bersentuhan sayapnya, itu menggambarkan sebuah hubungan relationship antara Tuhan dengan manusia. Ya, itu tentang bait sucinya. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ini ada 3 bagian ya. Bagian halaman, bagian ruang kudus, dan bagian ruang maha kudus. Nah, saudara, saya mau bicara tentang satu perkakas yang ada di dalam ruang kudus. Yang disebut menorah. Ya, menorah. Karena menorah ini identik ya dengan apa yang kita bahas malam hari ini tentang 7 roh Allah. Tentang menorah ini. Nah ini menorah ya. Hati-hati saudara, sekarang ada menorah baru ya, yang buatan orang Yahudi. Ini corotnya bukan 7, tapi 9. Ya, 9. Satu hari saya mau bikin seminar, lalu bikin pamfletnya, lalu dicetak karena ada souvenir tas dan sebagainya. Saya suruh salah satu murid saya untuk bikin apa namanya itu gambarnya, tulisannya, desainnya lah seperti itu. Dia asal comot gambar saja, nggak taunya yang dicomot itu kaki dian yang ininya 9. Setelah sudah dicetak semuanya dan segitu saya dikirim ke saya kaget ya gitu. Ya, ini kok 9 harusnya 7. Ya. Nanti jadi pertanyaan karena saya juga mau membahas tentang 7 roh Allah, ya. Lah kaki diannya itu yang dipakai yang 9. Akhirnya wah saudara mesti rugi juga nih. Tas yang kita udah cetak kalau macam akhirnya ya sudah disingkirkan lagi semuanya. Ya buku yang sudah dicetak diulang lagi dan sebagainya. Ya tapi untuk sebuah kebenaran tidak apa-apa ya. Nah, hati-hati ya. Jadi ada 2 macam ya yang sedang beredar di internet khususnya. Jadi nanti kalau Anda pilih, lihat ini corotnya ada 7 ya, menorah, kaki dian atau pelita tersebut. Nah, saudara, dalam penglihatan ya ke-7 roh Allah ini kita lihat ya di sini. Ke-7 roh Allah itu di dalam masa perjanjian lama itu digambarkan sebagai kandil ya, dengan 7 corot yang ada di ruang kudus dalam tabernakel yang dibuat oleh Musa maupun Salomo. Jadi apinya ini nggak boleh padam. Jadi setiap hari ada imam yang bekerja di bagian di daerah ruang kudus ini, dia harus membersihkan selang-selangnya, pipa-pipanya ini, harus mengisi minyaknya, harus membersihkan sumbu-sumbunya. Agar apa? Nyalanya maksimal, nyalanya maksimal gitu ya. Nah 7-7-nya harus menyala setiap hari. Satu hari, seorang nabi namanya Nabi Zakaria. Ketika mendapat giliran untuk tugas masuk dalam ruang kudus ya atau maha kudus, bait suci itu, dia melihat ada satu penglihatan yang diberikan. Dalam penglihatan Nabi Zakaria, pada zaman pembuangan di Babylon, Zakaria itu melihat menorah itu dan ada penjelasan dari malaikat yang mengantarnya. Itu adalah lambang
ketujuh roh Allah. Jadi orang perjanjian lama awalnya nggak mengerti, nggak memahami. Dipikir ya acara sakral saja biasa. Harus ada ini, harus itu, dan sebagainya. Satu hari Imam Zakaria ini diberitahu oleh malaikat yang mengantar, ya, menjelaskan kepada Zakaria bahwa kandil itu adalah 7 pelitanya dan 7 corotnya, masing-masing di atasnya itu adalah merupakan gambaran daripada 7 roh Allah tersebut. Ya, nah, saudara, jadi malaikat itu mengatakan kepada Zakaria, itu adalah lambang, ya, lambang dari ketujuh roh Allah tersebut. Coba Anda lihat dalam Zakaria pasal 4 ayat yang kedua. Ini ayatnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil, ya, atau pelita atau kaki dian, ya, dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Ya, Zakaria pernah menulis juga dalam ayat yang ke-6-nya, kita lihat di sini. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi setelah dia mendapatkan tentang penglihatan, yaitu 7 pelita di dalam kandil itu, ya, 7 corot di dalam kandil itu, lalu dia mengatakan, ya, dia mendapatkan kebenarannya, bahwa ini bicara tentang roh, ya, tentang rohku, bukan kuat gagah manusia, tapi rohku, kata Tuhan. Nah, selanjutnya, kalau Anda perhatikan di dalam ayat yang ke-10, nah, di sini, nah, 10, sorry. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel, yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ya, nah saudara, ada 3 ayat tadi itu dari satu perikop yang sama. Jadi urutannya, awalnya dia diperlihatkan sebuah kandil atau pelita dengan 7 corotnya. Lalu dia berkata, ini adalah bicara tentang roh. Ya, apa itu maksudnya? Bahwa 7 corot atau kandil itu adalah mata Tuhan, dikatakan, yang menjelajah seluruh bumi. Dari penjelasan yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana Allah Bapa Tuhan Yesus bisa menjadi omnipresent, menjadi omniscient, menjadi maha hadir dan maha tahu itu. Ternyata karena mereka, ya, Bapa dan Tuhan Yesus itu mendapat laporan dari 7 roh itu. Jadi 7 roh itu menjadi matanya Bapa, menjadi matanya Tuhan Yesus. Nah, di sini diperjelas kenapa di dalam bait suci itu, di ruang kudus itu, harus ada pelita yang selalu menyala dan menerangi ruang kudus itu. Ini penting, karena, ya, pelita itu tak lain tak bukan adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Nanti kita melihat, ya, ketika Bapak Ibu Saudara sudah mulai mengerti ini dan 7 roh itu mulai dipugar dan dipulihkan di dalam kehidupan Anda, nanti Anda akan bisa mengalami perkara-perkara supranatural seperti apa yang Bapak, Tuhan Yesus, dan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ya, mungkin tubuhmu Anda di sini, Anda bisa mengetahui banyak hal yang terjadi di kota lain, di tempat lain. Kok bisa? Ya, karena salah satu daripada 7 roh Anda itu keluar, lalu dia menjelajah daerah itu, lalu balik kepada Anda, memberikan laporan kepada Anda seperti itu. Ya, dan kadang-kadang juga
Orang-orang mungkin kalau dia mengunjungi rumah orang atau tertuju pada suatu pribadi gitu ya. Nanti orang itu juga merasakan, ya, tadi Pak Among itu datang di sini loh, gitu ya. Padahal Pak Among ini di Blitar, gitu ya. Tapi dia merasa Pak Among ada di situ. Nah, apakah itu sugesti atau cuman mimpi? Tidak, saudara. Ya, kadang-kadang bisa terjadi karena keterbatasan waktu kita. Ya, kadang-kadang Roh Kudus ingin menjelaskan sesuatu, Allah ingin menjelaskan sesuatu kepada seseorang melalui seseorang yang dikenalnya, tapi tempatnya jauh, ya. Lalu supaya itu bisa, apa yang terjadi? Allah memerintahkan salah satu bagian dari 7 roh yang ada di dalam kita ini, itu boleh menjelajah daerah atau pergi ke tempat yang dimaksud atau ditujukan tadi. Nah, saudara, dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9, kalau Bapak Ibu Saudara baca di sini, ini pengalaman daripada Raja Asa, ya. Di situ katakan 2 Tawarikh 16 ayat 9, karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya, kita baca dulu Yohanes 9 ayat 5, bahwa dunia ini membutuhkan terang. Ya, Yohanes 5 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, nah, artinya begini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Itu firman Tuhan. Satu kali melalui Nabi Hanani, yaitu seorang pelihat yang disuruh oleh Tuhan untuk pergi menemui, ya, Raja Asa, ya, bapaknya Yosafat, yang mengandalkan kekuatan diplomasi dan menyogok orang Aram dengan emas dari rumah Tuhan dan istananya dalam peperangannya menghadapi Raja Baisa dari Israel. Ya, saudara, suatu hari Raja Asa ini mengalami satu kondisi terjepit ketika bangsa Israel itu kan pernah pecah menjadi 2, ya. 10 itu menjadi bangsa Israel, lalu yang 2 itulah yang disebut negeri Yehuda, sekarang Yahudi, gitu ya. Nah, mereka perang, karena Israel ini kejepit seperti itu. Lalu Asa ini minta bantuan kepada koleganya, ya, yaitu negara yang dia kenal dengan baik, yaitu negara Aram. Dengan jaminan dia keluarkan perkakas-perkakas yang ada di bait suci itu untuk menyogok tentara Aram itu, ya. Lah, disitulah Allah menyuruh Nabi Hanani untuk pergi kepada Asa, ya, menegur, ya. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Saudara, jadi 7 roh Allah itu kadang-kadang, ya, itu melayang-layang mencari apa? Mencari orang-orang yang akan diberi kekuatan dengan kriteria tertentu. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati kepadanya. Lalu Hanani ini menegur Asa. Dalam hal ini engkau, ya, telah berlaku salah karena mengandalkan tentara Aram dengan kekuatannya menyogok mereka ini. Oleh karena itu, dalam hidupmu akan mengalami peperangan, ya. Nah, saudara, inilah yang dilakukan oleh Raja Asa, ditulis di dalam 2 Tawarikh pasal 16 ayat 2, ya, dan ayat yang ketiga. Lalu Asa mengeluarkan emas dari perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah
batalkan perjanjianmu dengan Baisa, Raja Israel, supaya ia undur dari padaku. Ya, nah saudara, apa yang dilakukan oleh Asa ini dipandang jahat oleh Allah. Ya, sehingga Allah kembali berkata kepada Asa ini, dia katakan karena mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Ya, nah saudara, ini adalah gambaran yang bagus bagi mereka yang lebih suka mengandalkan kekuatannya sendiri atau orang lain daripada Tuhan. Yang mengandalkan kekuatan-kekuatan lain selain Tuhan akan selalu dirundung oleh peperangan yang terus-menerus di bidang yang sama. Nah, saudara, ada satu pelajaran yang indah ya, bahwa orang yang tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan dirinya sendiri, nanti mereka akan terus mengalami dirundung ya oleh peperangan yang terus-menerus di bidang yang sama. Ya. Satu kali saudara ada orang konseling nih. Ya. Terus saya tanya, masalahnya apa? Nah, masalahnya gini ya. Doain nih gitu ya. Nah, tengking merasa enteng. Ya. Nanti 2 minggu lagi telepon, Pak punya waktu nggak? Bisa ketemu nggak? Lalu oke, janjian ya dengan waktu yang ada, lalu ketemu lagi. Masalahnya itu lagi, saudara. Masalahnya itu lagi, saudara. Ya. Nah, terus datang lagi sampai berulang. Lalu saya tanya pada Roh Kudus, kenapa ya? Ini kok uplek terus di daerah seperti itu? Padahal sudah ditengking dengan jurus ini, jurus itu dan sebagainya. Ya. Lalu Roh Kudus memberikan penjelasan seperti ini. Dia tidak mengandalkan aku. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mencoba untuk berjuang ya dengan kekuatannya untuk keluar dari masalah itu. Apapun dia lakukan, ya, walaupun kelihatannya mulutnya itu menyembah aku, ya, mulutnya kadang-kadang ngikutin doamu yang kamu ajarkan untuk dipraktekkan, ya, diakui dalam doanya. Tapi sebenarnya hatinya itu tidak percaya kepadaku. Sehingga dia tetap berpikir bagaimana bisa keluar dari masalah itu. Nah, akhirnya ketika ketemu lagi, ya, lalu saya bilang, sampai kapan kamu terus seperti ini? Cuman satu, way out-nya. Jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Nah, contoh saudara ya, yang jelas dalam kehidupan sehari-hari ini, ya. Contoh yang jelas mereka yang hidupnya mengandalkan obat-obatan contoh ya. Ya, mengandalkan dokter, mengandalkan apotek, rumah sakit. Biasanya mereka akan lebih sering menderita sakit, saudara. Ya, kenapa? Otaknya itu masih terjerat di daerah itu. Kalau sakit, dia berpikir apa? Oh, influenza mana? Ya. Pusing sedikit itu, bodrek mana? Ya, kalau masuk angin itu, tolak angin mana? Ya. Nah, jadi itu pokoknya kalau ada gejala yang sakit itu yang dipikirkan pertama apa? Kotak obat, betul nggak ya? Nah, kalau di rumahnya nggak ada kotak obat, dia nyelonong keluar cari toko yang namanya apotek, betul nggak ya? Nah, kalau sudah minum obat apotek ya atau obat di warung itu nggak sembuh-sembuh, lalu dia cari dokter, betul nggak ya? Dok, kenapa saya seperti ini? Ya, nah, lalu dokter kasih resep, ya, tebus ke apotek lagi, disuntik sama dokter dan sebagainya, ya. Nah, nanti kalau udah parah, akhirnya opnam. Masuk di rumah sakit. Ya. Nah, saudara, dia terus berputar seperti itu. Sebenarnya kalau Anda mengalami perkara seperti itu bisa dihentikan sih. Ya. Harus andalkan Tuhan. Ya, betul, satu hari ada satu orang, ya satu keluarga itu sakit bergantian terus, saudara. Ya, sakit bergantian terus. Jadi kalau
anak dan istrinya sehat, nanti suaminya yang sakit. Ya, suami sama istrinya sehat, anaknya yang sakit. Ya, anak sama suaminya sehat, istrinya yang sakit seperti itu. Ya, memang ada apa namanya, ada alasannya. Karena di rumahnya memang banyak barang tumpas, ini pertama. Tapi yang kedua adalah orang ini karena dia orang pintar, orang kaya dan sebagainya, pokoknya semuanya itu konsepnya di obat tadi itu. Ya, dia coba selesaikan dengan obat itu, tapi nggak selesai-selesai. Satu kali Pak Andreas itu ya datang, waktu itu istrinya yang datang ke Rumah Doa Segala Bangsa RDSB, ya, lalu minta didoain. Setelah didoain dia cerita, Pak, ya toh, kok begini ya, penyakit ini kok muter gitu ya, tiada hari tanpa sakit gitu loh. Selalu ada yang sakit seperti ini. Lalu Pak Andreas bilang ini lingkaran penyakit ini harus dihentikan ini. Ya toh? Harus dihentikan. Cuman satu solusinya, andalkan Tuhan. Betul nggak? Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau sakit, jangan mikir obat apa yang akan menyembuhkan penyakitmu. Kalau engkau sakit, engkau harusnya berpikir apa? Saya ini kan telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Amin. Kalau sudah sembuh artinya tidak sakit. Amin. Andalkan Tuhan. Tuhan, aku pegang firman-Mu. Engkau berkata, Engkau menebus aku dari penyakit-penyakit, segala macam penyakit. Ya, kalau ada penyakit yang terjadi di dalam kehidupan saya, ini adalah kesalahan besar. Karena engkau telah membayarnya, engkau telah menanggungnya. Dengan pengertian yang benar, dengan pengertian yang tepat, Anda bisa mengangkat pengakuan iman. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Saya bukan tubuh saya ini bukan tempatnya penyakit. Ya, semua penyakit harus keluar dari tubuh saya. Ya, karena apa? Tuhan telah menyembuhkan saya. Itu namanya mengandalkan Tuhan. Ketika Anda mengandalkan Tuhan, semuanya beres. Amin. Ya, yang mengandalkan obat, mengandalkan dokter, mengandalkan rumah sakit dan apotek mulai berhenti. Ya, Pak, tapi gimana? Ya toh? Kan rumah sakit semua itu kan legal dan sebagainya. Betul, ya toh? Itu ya rumah sakit, bahkan ada dokter-dokter yang Kristen juga sih. Yang ikut Zoom ini juga banyak dokternya sih. Ya, ada dokter Roy, ada dokter Benny, itu banyak dokter-dokter di sini, gitu. Ya, nah, saya tidak menghina dokter di sini. Ya. Dokter itu sebenarnya untuk orang yang tak beriman. Untuk orang yang beriman, pertolongannya cuma satu, yaitu kekuatannya Tuhan. Amin. Jadi kalau orang imannya belum, ya, lebih daripada dokter, masih terus terbayang-bayang gitu. Dia nggak bisa hidup dengan iman di situ. Dia harus mendevelop, harus mengupayakan untuk menumbuhkan imannya sampai dia nggak butuh dokter. Betul? Ya. Tapi kalau Anda masih ketakutan, ya, aduh nanti kalau mati gimana ya? Ya Anda jangan lepas dari dokter. Nah, saudara dalam mengandalkan Tuhan ini, saya juga membimbing beberapa orang. Enggak semua orang saya bilang kamu enggak usah ke dokter, enggak. Kalau saya cek, ya orang itu kayaknya masih butuh dokter, saya bilang kamu harus konsultasi kepada dokter. Tapi kalau imannya sudah di atas dokter, saya katakan kamu enggak perlu dokter. Justru kamu pergi ke dokter, imanmu turun nanti. Ya, nah ini bedanya. Jadi yang imannya masih di bawah dokter, di bawah obat, di bawah apotek, sekarang punya tugas. Untuk apa? Untuk menaikkan level iman kita, sampai imanmu di atas dokter, di atas obat, di atas rumah sakit, di atas apotek, baru Anda nggak butuh semuanya itu. Amin. Ya, andalkan Tuhan di situ. Contoh yang lain, saudara, ya, selain obat-obatan, apalagi contoh yang lain.
Yang biasa mengandalkan kekuatan Tuhan dan firman-Nya akan bertambah kebal terhadap penyakit. Ya, coba Anda lihat. Jadi nanti kalau Anda sudah tidak mengandalkan obat, hanya mengandalkan Tuhan, penyakit itu nggak akan muncul atau terjadi di dalam kehidupan Anda. Ya, contoh lainnya, yang suka sogok pejabat di sana sini akan tambah hancur segala usahanya, bukan tambah berhasil. Nah, saudara, hari-hari ini Anda melihat ya, banyak sekali pejabat-pejabat yang mulai kena batunya semuanya ya. Wah, kenapa? Suap, sogok. Saya ingat satu kali pertama kali ya, itu nggak tahu siapa yang perkenalkan saya, tahu-tahu ada undangan ya, untuk khotbah di Kejaksaan Agung. Ya. Dan itu waktunya mepet sekali karena di Kejaksaan Agung itu ibadahnya jam 8 pagi hari Senin, ya. Lalu ada jadwal ya, saya harus mendampingi Pak Andreas itu di Pemalang itu hari Sabtu dan Minggunya, ya. Wah, akhirnya saya naik kereta sudah malam, ya, kereta malam pagi-pagi itu sudah nyampe di Gambir. Lalu yang menemani saya itu saya bilang gini, saya titip tas saya dulu, bawa ke kos kamu ya, karena dia kos di Kemang sana. Lalu bilang gini, saya langsung meluncur nih ke naik taksi dari Gambir ke Kejaksaan Agung itu. Lalu saya khotbah di situ. Nah, saudara, itu waktu saya khotbah itu nggak tahu kenapa gitu ya. Tahu-tahu ini kok saya itu bicara tentang gini, siapa yang makan suap itu menyengsarakan keluarganya. Itu ada ayat muncul, lalu saya kutip, lalu saya bacakan di situ. Setelah saya baca, saya kaget sendiri karena saya lupa saya khotbah di kejaksaan. Jadi saya kaget, kok saya ngomong begitu? Ya sudah telanjur ngomong, ya. Akhirnya saya hanya berserah kepada Roh Kudus. Lalu Roh Kudus malah memaparkan tentang dampak daripada suap, ya. Nah, saudara, setelah itu saya mikir 1000 kali ini. Ini habis ini saya bisa keluar dari kejaksaan nggak? Bisa keluar dari kejaksaan nggak ya? Dicegat sana, cegat sini enggak gitu ya. Nah, pikiran saya yang kedua gitu, diundang lagi enggak ya? Ya, diundang lagi enggak ya? Tapi puji Tuhan, gitu. Ternyata dalam hampir 2 tahun itu saya setiap bulan dapat tugas, dapat jatah untuk khotbah di Kejaksaan Agung itu. dan apa yang saya sampaikan itu tidak melukai mereka, ya. Tapi habis itu saudara, tentang suap itu mulai terkuak, ya, dan sebagainya. Memang Tuhan sedang mengingatkan, ya, sedang mengingatkan hal seperti itu. Lah hari-hari ini sudah marak ya, tentang yang suap ini, suap itu, sengsara hidupnya. Betul nggak? Sengsara hidupnya. Walaupun ditutupi seperti apapun juga, ya, walaupun kejadiannya itu tidak pada satu pokok ya tentang suap, ya, tapi akhirnya merembet ya sampai akhirnya terkuak, ya. Lalu sengsaralah semuanya, kru-krunya dan sebagainya. Nah, saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia. Ya, saya punya murid juga yang main ekspor import segala macam. Ya, lalu saya bilang, hati-hati. Ya, memang paling enak swap. Cepat semuanya beres, betul? Tapi ya, lalu setelah saya ngomong seperti itu, dia baru cerita, Pak, saya ini sebenarnya sudah lulus cum laude. Maksudnya apa? Ya, saya sudah punya pengalaman masuk, Pak. Sampai habis-habisan, Pak. 2 rumah habis, Pak. 2 rumah habis. Sehingga kami harus tinggal di atas tempat usaha kami seperti ini. Oh, seperti itu ya. Hati-hati. Jangan main suap. Jangan andalkan manusia. Andalkan Tuhan, saya bilang. Ya. Nanti Anda akan melihat bagaimana dengan cara yang ajaib
Tuhan itu akan menolong Anda. Ya. Dan nanti buktikan. Dan itu akan menjadi kesaksian hidup yang luar biasa. Amin. Nah, saudara, Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ayat ini tidak asing bagi kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Perhatikan ya. Jadi ada dua hal di sini. Orang yang mengandalkan diri sendiri itu adalah gulungan orang terkutuk. Karena dia mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya. Itu artinya hatinya jauh dari Tuhan. Nasibnya seperti semak bulus di padang belantara. Tidak pernah mengalami datangnya keadaan baik. Betul? Seperti orang yang tinggal di tanah angus di padang gurun. Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Di mana boleh menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Siapa di sini yang sedang mengalami kondisi padang gurun? Padang asin, itu enggak ya? Duh, toko sepi banget tuh ya. Kok nggak ada pelanggan yang telepon? Wah, padang asin ya, tidak berpenduduk seperti itu. Ya, tapi Anda lihat, orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi batang air. Air akarnya merambat, selalu mendapat suplai. Daunnya tetap hijau. Betul? Terus berbuah sepanjang masa. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi boleh disimpulkan begini. Jadi kesimpulannya, ketujuh roh Allah itu adalah kekuatan Allah yang berada di dalam Tuhan Yesus. Juga bagi seorang yang diutus oleh Allah Bapa atau oleh Tuhan untuk membangun bait suci atau kerajaannya, bukan dengan kekuatan dan kegagahan manusia. Ya, ini dampak daripada tujuh roh yang nantinya mulai dipugar dan dipulihkan di dalam diri manusia. Mereka adalah orang-orang yang sedang membangun bait suci dan kerajaannya bukan dengan kekuatan dan kegagahan manusia itu, ya. Nah, tapi juga tujuh roh Allah itu adalah mata Tuhan sendiri. Yakni mata Tuhan yang menyelidiki seluruh dunia untuk mencari orang yang bersungguh-sungguh terhadap Dia dan hendak memberi kekuatan Allah itu kepadanya. Dan arti yang lain adalah bahwa ketujuh roh Allah itu adalah terang bagi dunia itu. Amin. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, Tuhan Yesus dengan yakin dia mendeklarasikan dirinya. Dia katakan, akulah terang dunia. Ya. Akulah terang dunia. Kenapa? Karena tujuh roh Allah yang ada di dalam Yesus itu komplit. Sehingga Yesus bisa menjadi terang dunia. Nah, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, satu hari Tuhan Yesus berkata
kepada murid-muridnya, kamu adalah terang dunia. Jadi ketika Tuhan memulai pelayanannya, dia sudah mengejutkan semua orang-orang di Galilea dengan khotbahnya, kamu adalah terang dunia. Amin. Nah, saudara, pada waktu Tuhan Yesus hidup, khotbah itu mengejutkan orang-orang di Galilea. Saat ini, malam hari ini, apa yang kita dengar bersama-sama tentang kebenaran firman ini, sekarang kita diingatkan kembali bahwa Allah telah menunjuk kita semuanya, Anda dan saya, dan dia dengan lantang berkata, kamu adalah terang dunia. Ketika predikat itu diberikan oleh Allah kepada kita, artinya apa? Kita harus mampu menjadi terang bagi dunia ini. Bagaimana terangmu bisa besar? Bagaimana dampak dalam hidupmu itu bisa menerangi dunia ini? Cuma satu. Kalau Anda mengandalkan kekuatan diri sendiri, nggak bisa menerangi dunia itu. Ya, karena apa? Kalau Anda mulai mengandalkan diri sendiri, hidupmu itu selalu diwarnai dengan kekhawatiran. Betul? Tuhan bilang begini, terang itu kalau ditaruh di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, nggak maksimal. Ya, jadi menjadi terang itu, kalau masih diwarnai dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, itu terangnya nggak maksimal. Bagaimana orang nggak bisa khawatir? Cuman satu, kalau Anda boleh mempercayai Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup Anda. Ya, Anda tahu kepada siapa Anda berharap. Anda tahu kepada siapa Anda percaya. Nah, coba setiap hari bangun kesadaran kepada siapa kita berharap. Tuhan, Engkaulah harapanku. Ketika Anda mengatakan Tuhan, Engkau harapanku, dia sumber pengharapan di dalam kehidupan Anda. Kalau dia menjadi sumber pengharapan di dalam kehidupan Anda perlu khawatir atau tidak? Anda perlu khawatir enggak? Kalau orang menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapannya, dia masih khawatir, berarti dia belum mengetahui tentang kebenaran tentang Tuhan itu, bukan? Tuhan bisa, Tuhan sanggup, Tuhan mampu, betul? Untuk menolong segala perkara di dalam kehidupan Anda. Ketika Anda jadikan sebagai sumber pengharapan di dalam kehidupan Anda, kenapa Anda takut? Kenapa Anda khawatir? Jadi orang khawatir, orang takut itu pasti dia tidak mengandalkan Tuhan dengan sesungguhnya. Ya, dia masih mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia yang janjinya kadang-kadang tarsuk, betul nggak ya? Habis janji lupa, betul nggak ya? Nah, tapi Tuhan itu setia. Semua yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia yang berfirman, dia juga yang akan menggenapinya. Amin. Nah, jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, terangmu akan maksimal. Terang itu bisa berdampak melalui buah yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Orang anak-anak Allah ini yang telah ditunjuk sebagai terang itu harus menjadi orang yang berhasil. Harus menjadi orang yang sukses. Betul? Kenapa? Dengan Anda sukses, orang boleh melihat di dalam Tuhan, Tuhan bisa membuat orang sukses. Betul? Kalau Anda sukses, orang tanya, kok kamu bisa sukses? Karena Tuhan yang melakukannya di dalam diri saya. Kesuksesanmu itu akan menerangi, betul nggak? Sekitar Anda, keberhasilanmu dan sebagainya. Nah, di sini penting ya. Sekarang kita lihat Matius 5 ayat 14. Kamu adalah terang dunia
ya, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, pertanyaannya, mengapa pula dia membandingkan mereka sebagai kota yang di atas gunung itu? Ya, ayat ini kan Anda perhatikan di sini. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, harusnya nggak usah ditambah kata kota di atas gunung lah, gitu ya. Cukup ya. Kamu adalah terang dunia. Seperti pada waktu Tuhan Yesus mendeklarasikan dirinya, akulah terang dunia, gitu ya. Titik loh itu, ya. Tapi ketika menunjuk murid-muridnya itu, Tuhan Yesus ini menambah, kamu adalah terang dunia, titik. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kenapa ketika Anda dijadikan terang dunia, ya, kok dibandingkan dengan kota yang terletak di atas gunung, itu bisa dijangkau atau tidak tersembunyi oleh terang itu. Ya, nah, itu artinya, Bapak Ibu Saudara, derajat mereka akan ditinggikan lebih dari semua orang lain sejak mereka mengenal Tuhan Yesus. Amin. Jadi ngerti ya? Jadi arti ayat ini, Matius 5:14 ini, kita diangkat menjadi terang. Ketika kita diangkat menjadi terang dunia ini, level hidup kita juga akan mengalami peningkatan. Karena targetnya harus bisa, harus mampu menerangi kota yang ada di atas gunung itu sampai kota yang di atas gunung itu tidak tersembunyi. Amin. Nah, dari derajat kita ditinggikan. Ayo saudara, siapa yang sudah mulai mengalami peninggian dari Tuhan? Kalau saya flashback dalam kehidupan saya, kalau saya ada sampai hari ini di level ini karena Tuhan. Saya nggak punya kenalan, saya nggak punya kolega. Ya, Tuhan izinkan, Tuhan bawa. Sampai kadang-kadang teman-teman hamba Tuhan tuh tanya, ya, kamu kok bisa khotbah di Komdak? Kamu kok bisa ini dan itu ketemu ini, ya lah. Bahkan pernah diajak oleh teman, ya lah, itu konselingin, ya, orang nomor 10 terkaya di Indonesia. Gitu ya. Nah, saya masuk rumahnya kaget ya. Pembantunya ada 35 gitu ya. Wih, ya, pembantunya 35 gitu ya. Wah, teman tim yang saya bawa itu, teman-temannya teman saya yang bawa saya itu, ya, ketika masuk ke rumahnya bukan bantu saya doa, ya, malah selfie, saudara. Ya, kamar mandinya bagus loh, selfie ceklek gitu ya. Tangganya bagus loh, selfie ceklek gitu. Dalam hati saya nih, di sini pelayanan tahu. Selfie gitu. Mumpung Pak ada barang bagus. Itu masuk ke tempatnya orang kaya gitu gitu. Wah, semuanya itu enggak tahu kordennya dari mana itu. Gitu ya semuanya. Wah, sudah. Gitu ya. Tapi saya capek sudah, gitu. Karena waktu itu masih zamannya urapin tiang pintu-pintu rumahnya itu. Pertama pintu rumahnya itu tiang rumahnya itu kan ambang pintunya tinggi-tinggi gitu kan. Waduh, mesti pakai tangga naik gitu ya. Dan pintunya banyak banget, sudah. Gitu. Ya, lantai 1, lantai 2, gitu. Ujung sana, ujung sini. Wah, gitu. Ya, tim saya yang lain malah selfie. Saya lagi doain, segala macam. Ya. Nah, jadi saya kadang-kadang tuh berpikir, ini kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin bisa ada di situ, gitu nggak ya? Di tempat itu ketemu dengan orang-orang seperti itu, gitu loh. Baru saya nangkep, puji Tuhan. Karena Tuhan mengangkat saya jadi terang.
Ketika saya jadi terang, dan Tuhan mau terang saya itu menjangkau kota di atas gunung itu, untuk bisa menjangkau di atas gunung itu, dia harus mengangkat derajat saya, betul? Derajatnya diangkat, levelnya diangkat. Tapi kalau udah diangkat oleh Tuhan, jangan nyombong. Lalu jalannya dongak gitu loh. Udah batu jungkel. Ya, ya. Nah itu sering kadang-kadang. Apa yang tak pernah saya pikirkan mengerti. Gitu. Saya ingat sekali gitu, awal-awal ketika masih lulus SMA gitu ya. Terus masuk sekolah Alkitab. Saya belum pernah ke Jakarta. Gitu. Itu saya mikir Jakarta itu rasanya jauh banget gitu ya. Gitu. Pokoknya kalau masuk Jakarta itu udah ketakutan dulu. Kota besar, gitu, biaya hidup mahal, ongkosnya mahal, gitu ya. Lah, jadi orang kampung miskin, nggak punya, gitu ya. Segala macam itu, pokoknya nggak pernah mikir sudah, gitu loh. Untuk menginjak kota Jakarta aja. Tapi Tuhan tuh lucu, gitu loh. Saya praktek di Nganjuk, gitu loh. Sekolah kitab TC, praktek Nganjuk, lalu pindah ke Solo. Dari Solo itu nggak tahu kemana, itu. Akhirnya Tuhan lempar saya ke Jakarta. 93 saya masuk Jakarta di sini ya. Memang awal-awalnya itu disindir sama si pengamen itu ya. Siapa suruh datang Jakarta? Siapa suruh datang Jakarta? Lalu ditakut-takutin bahwa ibu kota itu lebih kejam daripada ibu tiri. Pengen mau balik lagi. Tapi Tuhan bilang gitu, ini tempatmu, gitu ya. Nah, akhirnya gitu, ketemulah dengan Revival Total Ministry ini. Saya baru tahu, disinilah Tuhan panggil saya. Ya, nggak pernah berpikir tentang popularitas. Coba Anda lihat, modal apa yang bisa dipakai di RTM ini untuk bisa Anda jadi populer? Ada nggak? Pelajaran yang kita bawa selalu bentuknya koreksi, bukan? Gak banyak orang suka. Modal untuk dipromosi, untuk populer itu nggak ada sama sekali. Satu hari saya dengar Pak Andes itu khotbah begini. Peninggian bukan datang dari timur atau barat. Peninggian itu datangnya dari atas. Ya, jangan mengira kalau kamu kenal orang, lalu dia akan meninggikan Anda. Saya pernah ketemu satu orang yang membawa burung unta masuk ke Indonesia pertama kali. Ya, dia punya kantor di Sudirman Tower. Saya tuh ketemu di Bukit Doa Sentul. Lalu habis itu dia telepon ya untuk ngobrol-ngobrol di kantornya. Nah, waktu dia nggak bisa khotbah di kantor gitu, dia suruh saya untuk menggantikannya. Setelah itu banyak sering ngobrol gitu ya. Nah, orang pikir, wah ini kenal orang kaya, orang hebat, orang terkenal, nanti bisa dompleng gitu ya popularitasnya. Tapi bukan tambah itu sudah, gitu loh. Tuhan hindarkan sampai akhirnya saya harus pisah. Gitu. Padahal orang pikir, wih kalau deket sama gitu lebih cepat gitu ya. Tapi Tuhan bawa saya dengan cara yang lain. Ya. Terus setelah itu Pak Andreas ajak saya keliling, muter dari kota ke kota, pulau ke pulau gitu ya. Dah jarang ketemu dengan orang-orang hebat di Jakarta. Tapi saudara, Tuhan itu ajaib. Ya. Jadi kalau saya ada sampai di level ini, itu bukan karena kekuatan saya, bukan karena orang lain, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan. Kenapa saya harus ada di sini? Karena saya terang dunia. Tuhan bilang, kota yang di atas gunung itu harus diterangi. Harus diterangi. Amin. Yuk, coba nanti kalau Anda mulai menyadari tentang nasib Anda ini, ketika dijadikan terang dunia, levelmu akan diangkat oleh Tuhan. Kalau saya seorang hamba Tuhan full timer, jadi cara Tuhan mengangkatnya dalam bidang pelayanan. Nanti mungkin Anda dalam bidang sekuler Anda. Jadi jangan pernah memisahkan kalau
pelayanan itu rohani, kalau Anda bekerja di bidang sekuler itu rohana. Jangan. Ya. Bisnis bidang sekuler Anda itu juga rohani. Kalau Anda melibatkan Tuhan, itu akan jadi rohani. Kalau Anda mengandalkan kekuatan dirimu sendiri, itu yang membuat jadi rohana. Dalam pelayanan juga sama, saudara. Kalau orang melayani, mengandalkan diri sendiri, skillnya sendiri, itu juga nggak rohani. Itu rohana. Walaupun dia ada di bidang rohani sekalipun. Betul? Nah, kuncinya cuma satu. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Yesus engkau andalanku. Yesus engkau harapanku. Amin. Nah, saudara, sekarang lihat di sini. Dalam arti yang lebih jelas. Sejak seseorang menerima Tuhan Yesus di dalam hati mereka, ia menerima juga roh Tuhan. Ia menerima juga roh hikmat. Ia menerima juga roh pengertian. Ia menerima juga roh nasihat. Dia menerima juga roh perkasaan. Dia menerima juga roh pengenalan. Dia juga menerima roh takut akan Tuhan. Dan mereka telah menerima menorah itu di dalam hati mereka. Amin. Jadi pastikan ketika Anda menerima Tuhan Yesus, 3 roh yang sebelumnya itu keluar, sekarang telah masuk kembali di dalam hidup Anda. Yaitu roh Tuhan, roh takut akan Tuhan, dan roh pengenalan akan Tuhan. Ya, lalu terjadi pemugaran atas roh hikmat, pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan di dalam hidup Anda. Ya, itu artinya Anda telah menerima menorah itu di dalam hati Anda. Bahwa seseorang harus membuka mulutnya dan mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati mereka dan sebagainya, itu adalah formalitas yang menolong, menegaskan saja penerimaan mereka kepada Tuhan Yesus. 4 roh Allah yang masih ada dalam diri manusia warisan Adam dahulu, segera semua juga dilahirkan baru oleh ketujuh roh Allah itu sebenarnya. Dengan hadirnya Tuhan Yesus di dalam rohnya, dia memiliki ketujuh roh Allah itu. Maka hidupnya juga adalah terang dunia. Amin. Nah, saudara, jadi ketika Tuhan mulai menunjuk Bapak Ibu Saudara, Anda adalah terang dunia. Artinya, menorah itu sudah ada di dalam dirimu. 7 roh itu dikembalikan komplit di dalam diri Anda. Sehingga Anda bisa menjadi terang. Betul? Menjadi terang itu. Jadi 3 roh yang tadinya keluar masuk, kembali ke dalam diri Anda. Lalu apa yang menjadi warisan dari Adam 4 roh itu, lalu dipugar, dipulihkan lagi, dipulihkan. Sehingga 3 roh yang sudah bersifat daging ini, sekarang bisa balik berubah bersifat roh di dalam diri Anda. Dan itulah yang membuat Anda bisa berpikir terang, ya, berperilaku yang benar, bereaksi yang benar, berkata yang benar. Karena apa? Terang yang ada di dalam diri Anda itu loh. Buah terang itu beda dengan buah gelap, bukan? Di dalam terang itu tidak ada yang tersembunyi. Nanti akan ada banyak pernyataan-pernyataan yang Tuhan nyatakan ke dalam diri Anda, sehingga Anda itu akan maksimal dalam memancarkan terang itu untuk dunia ini. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini ya kita hanya bicara tentang menorah dan predikat yang diberikan oleh Allah kepada kita bahwa kita ini adalah terang dunia itu. Ya, nanti hari Senin kita akan kembali belajar. Kita akan bicara tentang bagaimana dengan aliran kejawen. Ya, nah aliran kejawen seperti yang ditanyakan Pak Indra kemarin tentang sahabatnya.
Pak, tentang aliran kejawen. Ya, pengen tahu jawabannya? Besok dijawab tentang aliran kejawen. Di situ nanti saya mau bicarakan tentang dulur papat, limo pancer gitu ya, dan sebagainya. Nah, kekuatan-kekuatan jiwa ya yang dibangun oleh manusia, walaupun kelihatannya manusia itu bisa eksis, tapi sebenarnya mereka tidak melibatkan Tuhan. Ya, mereka mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ya, dengan apa? Dengan berjuang untuk melupakan semua yang ada di sekitarnya itu, lalu masuk fokus pada satu titik. Nah, satu titiknya itu bukan Tuhan. Kadang-kadang dia menghadap matahari, kadang-kadang dia menghadap bulan, menghadap batu besar, ya. Nah, disitulah kalau enggak membangun sugestinya. Dengan membangun sugestinya dia bisa berpikir positif. Nah, lalu menjadi lebih baik karena dia mensugesti dirinya seperti itu. Nah, itu nanti akan kita bahas pada hari Senin nanti. Oke, terima kasih untuk perhatiannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.